Enggak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, WordPress yang kemarin. Kalian sudah bisa membuat template kosong, tetapi kemarin beberapa tidak mengganti style sheet, ya, tidak mengganti style sheet. Nih, yang ini di index.php dari baris 5 sampai baris 10 ini yang saya blok ini. Ya, kalau kalian masih menggunakan link rel yang biasa untuk style sheetnya, maka kalau kita cek di localhost belajar WordPress itu harusnya tidak akan berubah. Tapi kalau kalian sudah ganti menjadi ini, barulah localhostnya bisa bekerja, karena ini cara dari WordPress untuk mengkonekkan style sheetnya. Ya, hari ini kita akan lanjutkan lagi. Ya, ini adalah file indexnya dan file style. Kita akan memasang sekarang bagaimana isi dari WordPress tersebut bisa masuk ke sini. Karena kalau kita lihat sekarang ini kan masih statis ya, karena kita tulis-tulis saja ini. Isi dari gitu ya. Nah, ini sekarang tentunya ini nanti ada menu di sini ada headernya, di sini ada konten. Ya. Semua scriptnya sudah ada di PDF itu yang kemarin yang saya bagi. Sebelum mulai membuat, sebaiknya WordPress-nya diisi dulu post dan page-nya. Ya, diisi dulu beberapa. Ini saya isi. Saya sudah punya 1, 2, 3 post. Page-nya 1, 2, 3. Ya, sama halaman contoh ya, semua sudah ada. Isinya bebas saja, yang penting ada. Yang penting ada, karena untuk membuktikan bahwa ini akan tampil gitu. Ini akan tampil. Ya. Nah, kita sekarang mulai. Ambil PDF yang kemarin ya, di copy atau diketik sendiri juga ada masalah. Ya. Kemarin saya sudah ada pasang. Nah. Untuk header, ya, untuk header ini kalau kita lihat ini ya, ini isinya akan kita rubah. Kita akan rubah isinya menyesuaikan dengan WordPress. Jadi ada judulnya segala macam ya. Nah, caranya mengedit ini kita amankan dulu yang lain. Kita fokus ke header ini saja. Nah, ini ya. Sudah menjadi header. Ya, ini adalah script WordPress untuk menampilkan name dari web kita sama deskripsi. Ya, name sama deskripsi. Coba kita simpan, kita refresh WordPress-nya. Nah, otomatis akan seperti ini. Ini kata-kata ini dapat dari mana? Dapat dari control panel WordPress. Nah, kita cari coba di pengaturan umum. Nah, ini ada judul situs. Misalkan ini nama judul situsnya belajar WordPress. Belajar buat tema, belajar buat tema WordPress misalnya. Slogannya tuh motonya apa? Misalkan motonya misalkan belajar cepat dan mudah, misalkan gitu. Simpan. Coba kita refresh lagi. Ini sebelumnya seperti ini, kita refresh. Nah, jadi seperti ini. Belajar buat tema belajar cepat dan mudah. Ya. Kemudian menu. Nah, kalau ini menu, oke lah, di konten dulu saja ya. Konten, kita isi konten dulu. Ini saya tinggal copy aja langsung ini. Nah, saya tinggal copy. Oke, menunya kita amankan dulu. Konten. Kita paste langsung di situ. Nah, ini. Ya. Oke. Ya, kalau kita simpan terus cek. Langsung. Ya, ini kok ada kayak bertumpuk ya. Ini karena tinggi dari konten kita batasi di CSS kan. Tadi kan. Sekarang coba CSS-nya kita modif ya, tidak usah pakai tinggi. Tidak usah pakai height.
lihat di konten. Nah ini konten, tidak usah pakai head, hapus saja, simpan. Nah, otomatis dia sampai ke bawah. Ya, otomatis sampai ke bawah. Ya, ini kenapa bisa terputus seperti ini? Karena ini kalau dipencet harusnya dia masuk ke artikelnya dia sendiri. Nah, oke, ini kenapa terputus ini? Karena kita pakai namanya kodenya di indeks ini, the excerpt. Ini kalau kita pakai the content. Nah, kalau the content semuanya akan langsung tampil. Ya, semuanya akan langsung tampil. Tapi kalau pakai excerpt, maka dia akan tampilnya sedikit-sedikit, terus tergantung dari berapa kita isi ya, berapa kita isikan. Lanjut, kita sekarang bikin sidebar. Nah, sidebar. Jadi sidebar, untuk bisa bikin sidebar kita harus menambah apa? Sidebar rencananya ya, sidebar rencananya kita isi dengan widget. Nah, widget. Sehingga kita bisa isi-isi sesuka kita nantinya kan ya. Nah, untuk bisa seperti itu kita harus membuat satu file namanya file functions.php. Functions.php. Ya, function.php. Saya sudah ada di desktop ya, file function. Ya, posisi filenya ada di tema ya, di tema. Isinya ini isinya ya. Jadi widget saya itu saya beri nama tema putu widget. Ya, berapa saya punya widget? Anggaplah satu yang di pojok kanan kan ya. Nah, seperti ini cara buat register sidebar. Terus diisi namanya. Ini namanya sidebar kanan. ID-nya tidak boleh ada spasi. Kalau namanya boleh saja. Deskripsinya juga silahkan ya. Kemudian setelah itu ini tidak usah dulu diperhatikan yang excerpt ini ya. Sampai di sini saya dulu. Oke, sampai di sini. Sampai di sini berarti kita sudah punya namanya widget. Ya, widget. Sekarang tinggal pakai widget ini. Kita taruh dulu. Di mana kita taruh widgetnya? Yaitu di sidebar. Ya, di sidebar, cari sidebar. Amankan dulu footernya ya ini. Sidebar. Ya, ini kenapa sidebar minus kanan? Karena ID-nya adalah sidebar minus kanan. Kita simpan. Kemudian kita refresh. Nah, di mana kelihatannya sidebar ini? Nanti ada di tampilan. Mana nih sidebar? Tampilan, widget. Nah, di widget ini, nah sekarang sudah ada sidebar. Nah, sidebar. Ini kita bisa tarik-tarik sini, ini tarik ya, tarik sini seperti biasa. Kategori. Ya. Dah, habis itu kita refresh yang di sini. Langsung otomatis jadilah dia sidebar. Nah, itu contoh dari pembuatan satu sidebar ya. Kalau misalkan dua, misalkan kita maunya dua, ya kita tinggal menjadikannya dia dua. Nah, itu satunya widget bawah ya. Kemudian di indeksnya ya sama widget bawah. Kalau tadi sidebar kanan, sidebar bawah kan ya. Untuk membuktikannya kita masuk ke tampilan, terus widget. Nah, ini nanti ada widget bawah. Terus ini apa? Oh, misalkan saja HTML khusus. Boleh. HTML ini kan kode HTML ya. Berarti strong misalkan 2020. Misalkan gitu, simpan. Kita cek di sini isinya. Nah, ini ya. Jadi sudah bisa, kanannya adalah widget, bawahnya juga pakai widget. Kalau atas mau pakai widget bisa saja ya, berarti sama seperti ini caranya ya. Setelah itu kalian bisa merapikan
ininya, merapikan apakah ini ratanya tengah atau jenis tulisannya berbeda. Semua kalian ratakan di CSS. Ya, sampai di sini dulu. Coba kalian buat dulu sendiri sehingga headernya sudah berubah, kontennya sudah berubah, dan kalian punya sidebar. Sidebar footernya ada, sidebar kanannya juga ada. Nah, setelah bisa itu baru kita masuk ke menu nanti ya, dan tema dan page single dan post nanti ya .php, dan file lainnya di tema. Kalian coba dulu ini, nanti kita cek hasilnya ya. Selamat mencoba.